Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia sosial media beberapa waktu belakangan ini tentu dibuat heboh dengan munculnya seorang mantan narapidana yang menguak pernyataan mengejutkan dalam kasus hilangnya nyawa Vina Cirebon dengan sang kekasih Eki. Seperti diketahui, telah menetapkan 8 orang terpidana dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan ke-7 pelaku termasuk diantaranya 1 orang tersangka anak yang kini telah bebas bernama Saka Tata. Mantan narapidana tersebut mengaku mengenal setidaknya 7 narapidana atas nama Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eko Ramadhani, Rivaldi, Aditya Wardana, dan juga Sudirman. Yang dalam keputusan Pengadilan Negeri Cirebon pada saat itu menyatakan semuanya terbukti bersalah dan divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Lantas, seperti apakah pengakuan secara eksklusif kepada Intens Investigasi perihal pertemuannya yang terjadi di Lapas Kelas 1 Cirebon? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, carut-marut yang terjadi hingga munculnya nama-nama baru dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki memang seolah makin menambah ketidakjelasan dalam permasalahan yang sudah terjadi 8 tahun tersebut. Semakin sering diperbincangkan, namun tidak pernah juga menemukan titik terangnya hingga saat ini. Tentu banyak pihak yang seolah meyakini permasalahan ini semakin dibuat memanjang guna melindungi pelaku sebenarnya yang sampai saat ini pun masih melenggang bebas. Meski begitu, yang terbaru, permasalahan ini pun ternyata memunculkan nama seorang mantan narapidana yang dalam bincang-bincangnya dengan tim Intens Investigasi melalui sambungan video call mengaku bernama Abi Budi Permana. Mantan narapidana yang masuk dalam Lapas Kelas 1 Cirebon pada tahun 2014 sampai dengan 2019 dan mengaku mengenal betul ke-7 dari narapidana. Lantaran tugasnya saat itu adalah sebagai tamping atau tahanan pendamping, khususnya di bagian keagamaan. Menceritakan mulai mengenal ke-7 narapidana atas nama Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, dan juga Sudirman. Bahkan saat seluruhnya baru masuk ke dalam lapas, yang cukup mengejutkan saat perkenalan, ia pun mengaku mendapatkan pernyataan mengejutkan dari mereka, di mana semuanya mengaku tidak melakukan tindakan yang membuatnya bersemayam di dalam rumah tahanan tersebut. Nah, salah satu tugas saya adalah saya memberikan motivasi-motivasi kepada mereka, para tahanan-tahanan baru yang masuk dalam lapas. Minimal supaya dia bisa menerima di dalam lapas dan bisa hidup dan berinteraksi dengan kawan-kawan di lapas itu lebih baik. Dan jangan sampai dia itu membuat satu kegaduhan atau hal-hal yang tidak diinginkan guna adanya sebuah komunikasi antara napi yang baru dengan napi yang lama. Jadi minimal saya memberikan satu pengertian pada mereka bahwasanya ini adalah kenyataan hidup. Nah, di mana pada tahun 2016 itu datang napi baru, kelompok yang dari pembunuhan Vina tadi. Nah, saya ngobrol, orang Cirebon mana orang Cirebon, kumpulin. Karena saya sendiri orang Cirebon, oh kamu orang Cirebon. Nah, saya menanyakan,
menanyakan, kamu kasusnya apa nih? Pembunuhan Bi. Oh, apa nih? Tapi saya bukan pembunuh. Itu dari ke-7 orang tadi duduk bareng sama saya cerita, saya itu bukan pembunuh Bi. Dibuat penasaran dengan intro dari ke-7 narapidana yang diungkapkannya memiliki wajah polos, bahkan tidak terkesan seperti anak geng motor seperti banyak kabar yang disebutkan. Sebagai dampak dari hilangnya nyawa Vina dan Eki yang saat kejadian tersebut masih sangat berusia belia. Mantan narapidana atau saat di dalam tahanan dipanggil dengan sebutan Abah itu pun menggali lebih dalam perihal pernyataan yang keluar dari mulut anak-anak yang disebutkan hanya bekerja sebagai kuli bangunan dan juga buruh kasar tersebut. Lantas benarkah ke-7 tersangka pernah menceritakan kejadian dugaan kekerasan fisik yang konon dialami mereka sebelum masuk ke dalam lapas yang berlokasi di Jalan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat tersebut? Loh, gimana bukan pembunuh sementara kamu sudah divonis? Sejauh mana pembelaan Anda dalam proses tadi? Saya ngomong seperti itu. Dia mengatakan kronologisnya begini. Saya minta dengar sebab kronologis yang Anda dapatkan seperti apa. Dia bicara kronologisnya. Pada waktu itu saya pulang kerja. Semua itu adalah buru-buru bangunan. Ada yang jadi kuli, ada jadi tukang cat dan yang lainnya. Dan itu orang-orang teman-teman yang satu kampung. Saya pulang kerja, saya kumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Itu sore hari. Datanglah tim dari kepolisian dan ada RT setempat. Mungkin ada setempat langsung menunjukkan itu Pak orang-orangnya. Nah ini ada hal kekecewaan pada mereka. Kenapa Pak RT atau Pak RW itu menunjuk saya? Padahal saya bukan geng motor, pengakuan mereka. Nah yang biasa kumpul itu mungkin pertanyaannya seperti itu, maka dia diangkatlah dia langsung dibawa ke Polres. Dari Polres tadi dia dimintai satu keterangan atau berita acara. Akan tetapi dalam proses pembuatan berita acara ini dia tidak didampingi, tidak didampingi pengacara. Pengakuan dia. Kedua, proses BAP tadi yang dilakukan adalah penuh dengan intimidasi yang dilakukan oleh petugas. Bahwasanya ada tindakan-tindakan kekerasan, dipukulin, sampai-sampai dia disetrum untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan atau tidak kerjakan. Di Cirebon udah aman, artinya aman di sini dia tidak buka suara kalau memang dia bukan pelaku. Maka seluruh tahanan tadi dibawalah ke Polda, pengakuan dia. Di Polda mendapatkan satu perlakuan yang sama pula, digulung, diintimidasi dengan kekerasan. Maka di situ dia mengakui. Ya Allah malam ini juga cerita dia seperti itu ke saya tuh. Sampai proses persidangan. Kok bisa begitu? Saya selalu bertanya lagi, loh, pengacaranya mana pengacaranya? Ya, sepengetahuan saya bahwasanya kalau terdakwa dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu wajib hukumnya didampingi pengacara. Gua nggak tahu, nggak ada pengacaranya, Bi. Kata dia tuh, oh ya, bingung juga. Selesai di persidangan, kenapa Anda masih tidak mau bicara di depan hakim bahwasanya Anda bukan pembunuh? Saya takut, Pak. Bahasanya seperti itu. Saya takut karena selesai sidang kalau saya ngomong tidak sesuai yang diinginkan, mungkin saya sendiri akan digulung lagi. Ya, dituding melakukan tindakan yang kemungkinan tidak mereka lakukan. Tentu, hati orang mana yang bisa menerima jika hal itu terjadi kepada dirinya. Apalagi disebutkan hampir di antara para pelaku termasuk di antaranya yang dibebaskan juga mendapatkan dugaan tindakan main hakim sendiri yang diduga dilakukan pihak kepolisian. Lantas benarkah menurut pengakuan Abi Budi Permana dan benarkah pula sejumlah di antara mereka masih dibuat tidak menyangka? Mengapa mereka pun bisa menempati tempat khusus bagi para orang yang bersalah tersebut? Kelihatan secara psikologis kelihatan. Oh ya sangat banget kelihatan lah. Seperti apapun hidup di dalam penjara itu nggak enak. Apalagi dia bukan melakukan atau pelaku daripada tuduhan tadi. Kalau nama-namanya
Nama-namanya nggak ingat, tapi ada satu napi yang namanya itu, kalau saya panggil Maman saja ya. Ternyata kata teman saya itu namanya Sudirman. Oh Sudirman, oh ya sudah, dia itu yang paling sering curhat ke saya. Dari sekian satu timnya dia itu, satu geng, bahasa penjaranya apa ya, NAP, satu NAP-nya dia tuh cuma dia sendiri. Bahkan kalau Sudirman itu sering main ke blok tamping, dan selalu dia bercerita. Cuma saya kan masih nggak percaya saja. Seperti ini prosesnya, seperti itu. Ya sudahlah, saya paling hanya bisa bilang, ya sudah sabar aja lah, ini memang nasib. Sudah seperti itu, mau mencari pembenaran di mana juga, karena kita sama-sama menjadi tahanan. Anda tahanan, saya juga tahanan. Bedanya saya masuk dulu, Anda barusan, saya bilang seperti itu aja. Sementara itu, yang santer beredar, tentu semua pelaku dituding sebagai anggota geng motor yang secara bersama-sama melakukan aksi jahatnya kepada almarhumah Vina dan juga Eki. Lantas benarkah dari keterangan terpampang jelas kebengisan wajah geng motor dari wajah ketujuh narapidana yang bahkan dikatakan sempat melakukan ruda paksa secara bergilir terhadap almarhumah Vina pada saat itu? Kalau kita bicara performan, bicara penampilan, yang ketujuh orang itu jauh daripada kata anak-anak geng. Saya paham lah seperti apa anak-anak geng motor. Jadi penuh keluguan, anak-anak itu lugu semua. Lugu dan ketidakberdayaan dia untuk melakukan satu hal apapun. Tapi sering ngobrol, makanya saya kasih semangat hidup. Hidup di penjara tidak seperti itu, mesti survival. Saya katakan seperti itu, bahwa saya di penjara harus seperti ini. Karena itu adalah tugas saya sebagai tamping masjid gitu lah. Jadi saya arahkan dia untuk tetap beribadah aja ke masjid. Ya, sebenarnya narapidana kayak gimana? Oh ya, sebenarnya narapidana tidak mengakui kalau dia itu pembunuh, dan sesama rekan geng motor saya katakan. Karena di dalam penjara itu kan banyak sekali geng motor yang lainnya. Ada macam-macam yang terlibat kasus apapun ada di dalam itu. Tidak kenal satu sama lain. Jadi kalau analisa saya, kalau dia itu memang benar-benar geng motor, tentunya dia sendiri kenal dengan kawan-kawan satu gengnya. Tapi itu tidak. Kelompok itu tersendiri ya sudah. Bahkan yang namanya Sudirman itu selalu tiap hari ketemu sama saya, ngobrol bareng, rokok bareng, kasih makan apa kayak gitu. Oh ya, sepakat saya sangat setuju. Berarti pengakuan Saka Tatal itu tidak jauh beda dengan kawan-kawannya yang ada di penjara Lapas 1 Kesambi, bercerita pada hal yang sama. Tidak cuma dia saja, tidak cuma Saka Tatal aja. Kalau saya mengadopsi itu juga, bahwa saya pengakuan kawan-kawan yang di Lapas Kesambi tadi, ya saya percaya ya. Di balik pengakuan mantan narapidana, sebelumnya juga santer pengakuan Saka, yang dalam hal ini tidak menjalani hukuman bersama dengan 7 pelaku lainnya karena masih di bawah umur. Lantas, apa kata Saka? Benarkah untuk mendapatkan keadilannya, sebuah langkah pun akan diupayakan oleh kuasa hukumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution. Saya mengucapkan selamat atas raih prestasi kepada Intens Investigasi YouTube karena telah berhasil mencercah angka 3 juta subscriber. Semoga Intens Investigasi YouTube bisa senantiasa memberikan informasi-informasi yang konkret, yang objektif, terukur, dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia.
Sama seperti para rekan-rekannya, tentu tidak ada siapapun manusia di dunia ini yang ingin menjalani hukuman tanpa diketahui sebab dan juga musabab apa yang dilakukannya. Hal itulah yang terus diperjuangkan oleh Saka hingga detik ini. Saka yang seharusnya bisa beristirahat siang setelah hampir 4 tahun hanya bisa beristirahat di dalam lapas anak, memilih kembali muncul dan mengungkapkan banyak kejanggalan dalam kasus yang membelitnya. Ya hancur nggak karuan Bu. Saka nggak melakukan apa yang dituduhkan itu, benar-benar Saka nggak melakukan. Rasanya tuh udah pengen mati aja tuh Bu. Udah putus asa tuh Bu, udah nggak bisa menahan apapun. Ya sekarang kan udah bebas dan Saka juga masih dalam proses bebas bersyarat dan masih mengajukan banding dan banding kasasi juga sudah dilakukan dan sekarang akan meneruskan dengan PK dan semoga PK itu berjalan dengan lancar. Kami minta keadilan seadil-adilnya mungkin, bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana, biar semuanya itu terbuka. PK ini bisa membersihkan nama kakak? Pasti. Yakin. Beruntung, suara lantang yang terus dikumandangkan Saka mendapatkan angin segar saat dilirik oleh pengacara kondang Farah Tabas dan juga Krisnamurti untuk berdiri di samping kuasa hukumnya Titin Prialianti. Lantas, seperti apakah kesiapan kuasa hukum untuk membahas perihal persiapannya menuju PK yang akan segera dilakukannya? Benarkah pula pihak kuasa hukum pun juga optimis upaya PK mampu membuktikan jika Saka tidak terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki yang terjadi di medio tahun 2016 tersebut? Harus optimis. Sekarang lebih optimis ya Bu Titin ya. Lebih optimis karena makin banyak lah. Dan ada beberapa kejutan lagi nanti yang Bu Titin akan tunjukin dengan bukti-bukti baru kita. Kita lihat aja dulu. Bukti-bukti barunya banyak perihal-perihalnya kan, banyak perihalnya. Kita bisa membuktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi itu malam, ya kan, dengan apa dan sebagainya. Banyaklah bukti-bukti kita. Tapi nanti kita pasti akan keluarkan di muka. Ya, dibalik kekehnya Saka untuk terus memperjuangkan haknya, peristiwa ini seperti diketahui mengundang banyak pihak, terutama setelah Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai satu-satunya DPO dalam permasalahan ini. Lantas, seperti apakah kata praktisi hukum terkait hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, memang banyaknya carut-marut yang terjadi dalam kasus ini membuat banyak pihak pun juga bersuara. Seperti apakah kata ahli hukum Deoli Payumara yang ditemui di salah satu stasiun televisi swasta kemarin terkait hal ini? Benarkah karena belum adanya bukti pasti terkait keterlibatan Peggy, beberapa praktisi hukum pun juga menyarankan Peggy dibebaskan. Jadi kenapa dibilang sama yang nanya ini perkara kemana-mana? Ya karena kebanyakan rumor dicampur sama fakta, begitu. Faktanya sebenarnya udah nggak dapet, akhirnya rumor yang masukin. Jadi rumor ketemu rumor, jadi orang mereka-reka, mengira-ngira. Jadi kalau bahasa Sundanya babaliuk. Bahasa tadi yang dibilang itu ruwet, gitu kan.
Ruwet sama apa, ya sudah lah, udah ruwet sama Bapak Liut, ya mau diapain lagi. Tapi ada satu pelaku nih yang diduga pelaku yang benar ditahan, si Peggy Setiawan. Kan kasihan, perkaranya ruwet, pelakunya si yang diduga Peggy Setiawan ini ditahan. Mau diapain dia? Ya kasihan. Kalau menurut saya sih sebagai praktisi hukum, kita lepas aja. Dilepas dia lewat mekanisme penangguhan penahanan, polisi kemudian mendalami ulang materi-materi penyidikan, mereview ulang bukti-bukti kalau ada, saksi-saksi yang lama kalau ada, direview ulang lagi baru ditangkap. Tadi kan kita dapat gambaran si DPO ini gambarnya mukanya Peggy juga nggak ada, yang ada gambar koboi, kan gila aja tuh DPO gambar koboi, topi koboi, orangnya nggak kelihatan, tiba-tiba si Peggy Setiawan ditangkap. Nah, jadi ini yang namanya semena-mena dalam penyidikan, dalam penangkapan. Nah, bagaimana solusinya supaya nggak menjadi rumor berkepanjangan, supaya nggak jadi ribut, supaya nggak jadi malah merusak citra kepolisian? Ya sudah, langkahnya deponering perkaranya. Perkaranya tuh ya sudah didalamin ulang, orang yang sudah ditahan dilepas aja, gitu. Sayang waktu dia ditahan kan. Nah, hak asasi dia sebagai manusia kan kena. Sementara tadi banyak Peggy yang lain kan begitu. Jangan-jangan aneh juga Peggy juga. Iya, memang ini adalah suatu suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja. Di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut. Di mana tidak bersalah? Saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah, ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah, tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83, 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah, ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya, di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.